Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk pertemuan perdana ini ya di kuliah sistem terdistribusi di semester 7 ya kan. Ini saya membuat video akan menjelaskan materi pendahuluan mengenai sistem terdistribusi. Oke ya. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki gambaran ya apa itu sistem terdistribusi ya. Jadi sistem terdistribusi kita sebut saja sister ya agar lebih simpel. Sebenarnya ada gambarannya adalah sistem dengan banyak node atau sistem dengan banyaknya part atau anggota ya kan, yang bisa diakomodir dengan satu jaringan seperti itu. Contohnya adalah perbankan. Bagi nasabah adalah kita ketika bertransaksi itu tidak perlu mengetahui sistem apa yang terinclude pada transaksi tersebut ya kan. Nasabah tahunya satu sistem saja, tapi di balik satu sistem tersebut banyak node yang saling berkaitan ya kan. Contohnya transfer dari bank BRI ke BCA itu tidak langsung dari BRI ke BCA, tapi melalui Alto, Rintis, Prima, ATM bersama yang pernah teman-teman dengar ya. Nah itu termasuk adalah contoh dari sistem terdistribusi. Jadi keseluruhan sistem ya kan itu saling saling berkomunikasi sehingga nasabah itu tahunya hanya satu sistem saja seperti itu. Ya kita langsung masuk ke definisi dari sistem terdistribusi ya. Sister adalah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer ya kan. Kalau kita bilang jaringan komputer itu bisa luas atau bisa lokal ya. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan. Ya kalau kita bilang pengiriman pesan itu ya seperti WhatsApp ya kan, itu bisa saling chat-chatan, itu sudah termasuk sistem terdistribusi. Sister merupakan kebalikan dari sistem operasi prosesor jamak ya. Setiap prosesor memiliki memori lokal tersendiri ya kan. Kumpulan prosesor saling berinteraksi melalui saluran komunikasi seperti LAN, WAN menggunakan protokol standar seperti TCP, IP. Karena saling berkomunikasi, kumpulan prosesor tersebut mampu saling berbagi beban kerja, data, serta sumber daya. Sister dapat dikatakan sebagai suatu keberadaan beberapa komputer yang bersifat transparan, dan secara normal setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer. Ya ini banyak mainnya itu juga di server ya. Bagaimana server antar server itu nanti berbagi servis ya kan, atau satu server itu memiliki banyak servis ya kan, dia kan saling share resource, storage seperti itu. Dalam penggunaannya, sistem terdistribusi sangat diperlukan karena ada faktor-faktor yang mendukung sistem tersebut. Jadi pertama adalah performance. Sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang berpusat. Ya, jadi ibarat kata kalau perbankan itu setiap node itu apa ya, kita bilangnya adalah bagian atau part ya. Misal bank BCA ke BRI ya kan, itu kan setiap bank, setiap lewat ATM bersama itu kan istilahnya kita bilang node ya. Dia memiliki dia memiliki prosesor masing-masing atau servis masing-masing ya kan, bukan terpusat seperti itu. Beda komputer terpusat itu nanti akan beda dengan sistem terdistribusi. Oke, selanjutnya adalah distribution.
Distribution adalah banyak aplikasi yang terlibat, sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda, ya kan. Contohnya aplikasi perbankan komersil, ya. Kalau sekarang sistem itu ada namanya microservice, ya servisnya itu terpisah, tapi itu lebih ke internal. Tapi kita benar-benar ada gambaran kalau sistem terdistribusi ini adalah implementasinya di perbankan, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan, ya. Ya pasti ya. Jadi kalau misal dari bank BCA ke BRI itu tengah-tengahnya sistemnya mati, ya kan, itu bisa di backup melalui ada mekanisme backup, ya kan, atau mekanisme switching, seperti itu ya. Jadi satu node mati itu tidak mempengaruhi sistem yang lain. Lalu incremental growth, mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Ya pasti ada ya, pasti ada. Misal ada fitur atau kalau di perbankan itu ada namanya regulator, ada agregator ya. Misal mau nambah katakanlah begini, dari BCA atau BRI ya, atau teman-teman punya Shopee, itu termasuk aplikasi sistem terdistribusi ya. Jadi Shopee mau nambah pembayaran apa, pajak ya, nah itu kan nambah misal pajak apa, Samsat, nah itu pasti bisa ditambahkan, ya kan. Nah itu bisa disebut incremental growth, penambahan service atau node, seperti itu. Sharing data dan resource, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware juga software atau basis data, ya. Kalau sistem terdistribusi ini sharing resource ya. Kalau setahu saya di perbankan itu sharingnya adalah resource-nya adalah service ya. Tapi kalau storage itu nggak bisa, karena setiap node itu storage-nya pasti masing-masing, ya, seperti itu. Next ada communication, menyelesaikan fasilitas komunikasi antar manusia, ya. Jadi misal satu flow ya, flow-nya transfer, si nasabah itu melakukan transfer sampai goalsnya adalah transfernya sampai berhasil. Bisa dikatakan berhasil bagaimana? Kalau rekening kita sudah terdebit atau sudah terpotong, ya kan, dan rekening tujuan kita itu sudah terkredit atau tambah ya, tambah saldonya, seperti itu. Nah, beberapa contoh dari sistem terdistribusi yaitu internet. Yang kedua ada intranet. Intranet ini lokal ya, biasanya VPN atau intranet itu ya, jaringan lokal kampus, seperti itu. Itu juga bisa karakteristiknya juga sama dengan sistem terdistribusi. Nah, ini ada sistem terdistribusi multimedia. Contohnya ini ya, ada video audio, lalu ada mobile dan sistem komputasi ubiquitous. Lalu contohnya ini sistem telepon, komputer, laptop, handle device, yang jaringan internal. Tapi kalau teman-teman itu seperti sekarang ya, aplikasi mobile banking itu kan, nah itu sebenarnya kalau dari mobile ke servisnya itu juga menggunakan mobile and system komputasi. Jadi komunikasinya antar mobile dan servis. Atau ada lagi selanjutnya adalah untuk contohnya berikutnya adalah WWW atau World Wide Web. Pasti ya,
www itu atau www ini dia termasuk arsitektur client server ya. Jadi kalau kalau teman-teman ngakses atau cari keyword apa gitu ya, dia pasti akan menunjukkan hasilnya, dan dia akan menunjukkan, misal teman-teman cari tutorial membuat donat, nah dia kan nanti kan pasti resultnya adalah list web web yang dia berisikan tutorial membuat donat. Nah ketika diklik, dia itu sudah masuk ke server lain. Kita kan taunya satu ya, taunya oh di server sini saja, maksudnya kita taunya oh ini setelah kita klik menuju ke halaman selanjutnya. Tapi tidak sesederhana itu, karena ketika kita klik, kita akan mengunjungi domain dari pembuat donat tersebut. Dari domain, lalu dia juga hostingnya juga berbeda dengan Google, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik. Ini kan tadi adalah definisinya. Yang kedua adalah karakteristik sistem terdistribusi. Jadi salah satunya adalah no global clock, ya kan. Jadi no global clock ini adalah misal ya teman-teman transfer nih dari BCA ke BRI. Nah server BCA dengan BRI dengan lewat ATM bersama, jaringan ATM bersama, itu tidak memiliki standar global clock. Dia memiliki standar waktu masing-masing, seperti itu. Bisa saja jam servernya itu berbeda, jam server BCA dengan jam server BRI itu berbeda, begitu ya. Tapi memang ada dari hal-hal yang sepele atau yang kecil tersebut itu efeknya nanti adalah kita melihat di layar nasabah itu bisa delay, padahal waktunya on time, tapi karena pergeseran waktunya tidak sama itu bisa dikatakan delay. Nah itu sebenarnya masalah sederhana tapi cukup penting, seperti itu. Lalu ada independent failure, kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Nah proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem keseluruhan ya. Ketika pasti ketika banyak request ya, misal request itu teman-teman transfer nih, nah di tempat lain juga ada orang yang transfer bersamaan ya kan. Ini ada orang 50 orang yang transfer secara bersamaan. Nah dari situ pasti katakanlah ada delay ya pada service ya. Ada satu transaksi yang tidak bisa diproses. Nah itu karena servisnya delay atau lagi stuck, seperti itu ya. Nah sistem lain atau proses lain itu tidak mengindahkan proses yang gagal tersebut ya, seperti itu ya. Karena menurut saya ini adalah asinkronus. Kalau sinkronus ya, kalau proses satu gagal ya tidak bisa melanjutkan proses lain. Nah karena ini asinkronus, jadi satu proses itu tidak mengindahkan proses yang lain. Lalu selanjutnya adalah concurrency of component. Jadi concurrency ini adalah kemampuan untuk menangani beberapa request atau menangani beberapa proses ya, seperti itu. Beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Nah seperti itu ya. Jadi sistem terdistribusi ini memiliki kemampuan untuk concurrency atau memproses beberapa proses secara bersamaan. Lalu yang ketiga adalah model sistem terdistribusi. Dalam pelaksanaan sistem terdistribusi memiliki berbagai bentuk model ya kan ya. Satu ada client server yang teman-teman tahu ya kan.
ke Google itu client server, misal kita request alamat apa ya ke server ya, servernya mengembalikan respon. Nah itu biasanya bisa dilihat di inspect elemen, lalu ada kita merequest apa ya kan, lalu si HTTP-nya dengan protokol HTTP dia akan merespon request dari kita, itu client server. Lalu ada sistem point to point, merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai client maupun server. Selanjutnya adalah sistem tercluster. Sistem tercluster ini menurut saya sekarang namanya, bentar kita coba definisikan dulu, adalah gabungan dari beberapa sistem individual komputer yang dikumpulkan pada satu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data, storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Sistem cluster memiliki persamaan dengan sistem paralel yang menggabungkan beberapa CPU untuk meningkatkan kinerja komputasi. Jika salah satu mesin mengalami masalah dalam menjalankan tugas, maka mesin lain dapat mengambil alih pekerjaan tugas itu. Dengan demikian, sistem akan lebih handal dan memiliki fault toleran dalam melakukan komputasi. Ya, ini berarti sama ya, ada switching gitu ya. Atau sekarang itu memang namanya microserver atau microservice. Jadi ketika satu service itu down, itu tidak akan mempengaruhi sistem lain. Hampir-hampir mirip ya, tapi kita tidak bisa mengakuisis bahwa sistem tercluster ini seperti microservice, bukan. Mekanismenya hampir sama ya, karena sistemnya itu servisnya terbagi beberapa, dan microservice juga beberapa. Cuman kalau microservice itu satu down ya, yang lainnya tetap jalan, bukan backup seperti itu. Kalau yang ini kan ada backup seperti itu. Next adalah permasalahan sistem terdistribusi. Nah, masalah dengan sistem terdistribusi yang dapat dimunculkan antara lain berkaitan dengan software, bagaimana merancang dan mengatur software tersebut, ketergantungan pada infrastruktur jaringan, lalu memudahkan akses ke data yang di-share. Nah, untuk software ini pasti ya, setiap node atau setiap part ya kan itu memiliki software masing-masing. BCA, BRI, BNI itu kan memiliki software masing-masing ya. Nah, lalu ketergantungan pada infrastruktur pasti ya, sistem terdistribusi itu pasti ketergantungan atau dependen dengan anggota di jaringan tersebut. Ya karena apa? Untuk komunikasi, misal saya mau ke namanya Budi ya kan. Nah, kalau mau ke Budi saya harus bilang dulu ke si siapa, Andi. Saya bilang ke Andi, tolong Andi bilangin ke Budi, saya pinjam uangnya. Saya nggak bisa langsung ngomong ke Budi. Nah, itu namanya sistem terdistribusi ya. Jadi komunikasi itu antar node, bukan semua node itu bisa bicara langsung gitu, tapi bisa menggunakan perantara atau node-node itu saling berhubungan begitu ya. Oke, next adalah tadi permasalahannya, sekarang tantangan ya. Tantangannya adalah heterogen, keterbukaan, keamanan, scalability, penanganan kegagalan, concurrency, transparansi. Oke, jadi untuk keheterogenean adalah sistem terdistribusi dapat dibangun dari berbagai network, operating system, hardware, dan programming language yang berbeda ya. IP dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan jaringan, middleware mengatasi perbedaan lainnya. Ini bisa sangat dinamis sekali ya, karena setiap node atau setiap teknologi yang digunakan, misal bank itu bisa beda-beda. Ada yang menggunakan Python, ada yang menggunakan Java, ada yang menggunakan Node.js, JavaScript seperti itu ya.
tapi itu bukan bukan apa bukan menjadi permasalahan. Itu yang bisa dihandle oleh sistem terdistribusi. Karena apa? Komunikasinya tetap sama. Misal ya, um, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Filipina, Thailand, China, ya kan? Itu pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda, ya kan? Tapi untuk standarnya, ya kan? Standar untuk berkomunikasi dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu tidak menjadikan kendala. Perbedaan itu tidak menjadikan kendala, namun perbedaan itu bisa dihandle oleh standar komunikasi, contohnya bahasa Inggris. Nah, kalau di sistem terdistribusi itu ada standarnya, misal menggunakan REST API atau socket, ya kan, itu bisa. Oke, nextnya adalah keterbukaan, mendukung extensibility. Setiap momen memiliki antarmuka yang dipublish ke komponen lain. Perlu integrasi berbagai komponen yang dibuat oleh programmer atau vendor yang berbeda. Ya, pasti untuk komunikasi, sebelum bisa berkomunikasi kan harus ada open network atau ya jaringannya dibuka dulu, ya kan. Uh, Firewallnya dibuka dulu, seperti itu. Harus ada keterbukaan antara service dengan service. Jadi kalau mau berkomunikasi harus terbuka dong. Kalau misal teman-teman pengen komunikasi, kalau nggak mau terbuka dengan orang lain, ya nggak akan terjalin komunikasinya, ya. Nah, kuncinya adalah keterbukaan dulu. Jadi, oh, saya keterbukaan maksudnya, oh, saya tujuannya ini loh, mau ngobrol sama kamu, gitu. Itu namanya keterbukaan. Tujuan saya ini, terus perkenalkan nama saya ini, seperti itu. Lalu next, keamanan, ya. Share resource and transmisi informasi rahasia perlu dilengkapi dengan enkripsi. Ya, pasti komunikasi tadi sudah ada standar komunikasi. Lalu untuk komunikasi perlu keterbukaan, tapi setiap kita ngobrol itu harus ada enkripsinya. Itu agar apa ya? Agar aliran data yang bocor tidak bisa langsung ditranslasi oleh misal ada hacker, ya, dia tidak bisa langsung mentranslasikan karena sudah dienkripsi, seperti itu. Lalu scalability, ini ada penambahan pemakaian membutuhkan penambahan resource yang konstan. Cegah bottleneck, jika perlu gunakan replikasi, ya. Misal salah satu node itu mengalami permasalahan, ya langsung aja di cloning, ya kan, di switch ke service baru agar tidak menjadikan bottleneck, seperti itu. Nextnya adalah penanganan kegagalan. Setiap proses dapat mengalami kegagalan secara independen. Komponen lain harus tetap berjalan dengan baik, ya, gitu ya. Jadi penanganan kegagalan, nah, karena asinkronus tadi, ya, tidak tidak menunggu satu proses selesai tapi sudah dijalankan semuanya, seperti itu. Lalu ada concurrency atau multiple user with a concurrent request to share resource, ya. Setiap resource harus aman di lingkungan tersebut. Ya, pasti concurrency itu adalah untuk apa untuk menangani request yang secara bersama nih dari beberapa user. Lalu nextnya adalah transparansi. Transparansi ini adalah keterbukaan, ya. Transparansi ini ada beberapa, ya. Ada transparansi akses, ya kan. Lalu location, jadi transparansi itu misal informasi lokasi, ya, itu harus di apa memang harus di share, ya kan. Lalu concurrency transparansi, replication, failure, mobility, performance, scaling, transparansi. Oke, itu sudah.
Nah, itu pengenalan mengenai sistem terdistribusi. Jadi teman-teman agar juga tahu, karena sistem terdistribusi ini itu adalah ada, maksudnya teknologi ini ada, tidak hanya kita sebagai end user atau kita sebagai nasabah bank kita nggak tahu. Enggak, sebenarnya kalau di bedah perbankan itu adalah memiliki sistem-sistem yang berjalan di background. Nah kan kita tahunya cuma transfer, beli pulsa, atau top up Mobile Legend, itu kan tahunya kita sebagai end user ya. Tapi ketika kita ngeklik beli, itu ada proses panjang yang dijalankan, tapi bisa dieksekusi dalam hitungan milisecond seperti itu. Nah kita eh, se apa em, apa ya, karena canggihnya kita pun mengira ya sudah, saya pikir cuma kita beli top up diamond gitu ya udah selesai. Enggak, tapi di situ ada proses payment gateway-nya, masuk ke Sendit atau masuk ke vendor-vendor pembayaran seperti itu ya, sampai ke Muntun. Nah seperti kan prosesnya panjang. Nah karena kita sebagai user tahunya klik aja seperti itu namanya sistem terdistribusi. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WA ya. Selanjutnya untuk untuk kuliahnya nanti sebenarnya saya juga sudah menerapkan ya di semester di angkatan yang 2021 saya menggunakan mobile mini bank ya. Jadi mini bank ini dia bisa kemarin saya bikin beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok itu contohkan lah ya, beberapa kelompok mewakili beberapa bank. Jadi misal kelompok 1 dan 2 ya kan, itu kelompok 1 Bank BCA, Bank BRI seperti itu. Jadi coba nanti kita komunikasi dengan kelompok BRI, coba komunikasi transfer ke BCA. Nah saya pengennya itu juga berjalan, tapi nanti kita juga belajar mengenai saya juga mempelajari ya, ada namanya multi trade ya kan, atau trading ya kan, ya sinkronus asinkronus teknologi seperti itu ya kan. Tapi nanti kita base nya adalah coba langsung kita praktek ya, karena agar mengerti kita cara buatnya. Dan kalau misal ada case dari sistem terdistribusi, kita bisa mengeksplor di project kita seperti itu ya. Baik, menurut saya dari saya cukup ya. Untuk tugas mungkin belum ada ya pertemuan ini. Mungkin minggu depan akan saya um, apa brainstorming lagi ya, agar teman-teman mengerti bahwa sistem terdistribusi itu memang ada seperti itu. Baik, dari saya cukup. Jika ada pertanyaan dan lanjutan atau apa, bisa melalui WA saya ya. Dari saya cukup. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.